Salam sehat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Ketemu lagi dengan Dr. Pingi Bisono. Dalam hal ini saya akan membicarakan masalah COVID yang saya katakan dalam video-video yang lalu adalah karena adanya panic epidemic, ya. Panik, semua orang panik. Sehingga timbul kesalahan-kesalahan dalam mengambil keputusan karena panik. Saya akan memberikan beberapa contoh saja karena panic epidemic ini tidak terlalu mudah untuk diatasi karena kita harus memberikan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi yang baik agar mereka mendapatkan pengertian yang baik mengenai COVID yang positif dan COVID yang negatif. Ya. Pertama, contoh yang pertama adalah waktu para mahasiswa kita yang di Wuhan pulang ke Indonesia dan singgah di Pulau Natuna, itu mendapatkan sambutan yang kurang mengenakan, ada demonstrasi di sana, sehingga itu sangat tidak mengenakan ya. Contoh yang kedua yang mungkin merupakan panik epidemik adalah bilik-bilik desinfeksi yang bertaburan di mana-mana. Saya berikan contoh orang Gojek yang tiap hari sudah kena panas di matahari. Adakah si COVID itu masih bisa hidup dengan suhu yang begitu tinggi? Tiap hari dia Gojeknya harus jalan-jalan mengelilingi ibu kota Jakarta dan kota-kota lain di mana COVID itu katanya menempel di badan sehingga dia harus masuk ke bilik disinfeksi. Walaupun bilik disinfeksi ini sudah dilarang oleh Menteri Kesehatan melalui keputusannya, tapi masih tetap dilaksanakan. Ya, itu satu kenyataan bahwa orang-orang lebih takut kepada infeksi daripada menuruti peraturan Menteri Kesehatan. Ya, karena orang-orang seperti itu tidak mengerti, mereka hanya menjalankan tugasnya. Contohnya ya, itu obat yang dipakai adalah klorin. Klorin itu sangat mengiritasi kulit, tapi tetap dipakai. Ya, tukang Gojek juga tetap harus pakai lewat situ kalau dia mengantarkan makanan atau beberapa tempat, dia berapa kali juga harus disinfeksi dengan cairan-cairan tersebut yang sangat merugikan kulitnya. Ya. Kemudian ada juga yang menambahkan sinar UV dalam bilik disinfeksi tersebut. Kalau kita mau mendesinfeksi ruangan, itu harus memakai UVC, ultraviolet C, yang harus dipakai dalam jangka waktu yang lama. Tidak bisa 1-2 menit masuk ke ruang disinfeksi tersebut, dan itu tidak boleh dipakai. Kalau pakai UVC itu sangat karsinogenik, sangat menimbulkan kanker ya. Kemudian ada contoh lain mengenai ketakutan itu. Epidemi ketakutan adalah penyemprotan jalanan. Dengan nalar yang sehat saja kita tahu bahwa orang meludah ataupun batuk di jalanan sebentar ada matahari yang begitu terik akan mati juga virusnya. Dan juga ada kesalahan-kesalahan yang fatal yang kelihatan karena orang-orang pemadam kebakaran biasa menyemprot ke atas, dia menyemprot dengan alasan mendesinfeksi ke atap-atap, ke puncak-puncak pohon. Mana ada orang yang batuk di puncak-puncak pohon, tapi tetap disemprot. Itu semua reaksi-reaksi karena ketakutan yang berlebihan. Nah, ketakutan itu dilawan oleh salah seorang gubernur, Pak Ganjar Pranowo, dengan mengundang seorang ahli mikrobiologi klinik dan yang menyatakan bahwa hal itu tidak benar. Ya, tidak perlu disemprot. Nah, si virus itu apa perlu disemprot gitu? Untuk penyemprotan di tempat umum, menurut saya tidak diperlukan. Itu adalah contoh daripada penyemprotan jalanan. Nah, penyemprotan jalanan ini sering menimbulkan efek samping ya. Misalnya ada mobil orang di pinggir jalan. Ini kasus benar nih, bukan kasus dari saya. Kasus benar. Disemprot oleh orang dari RT atau RW, saya tidak kurang itu jelas, atau dari kelurahan yang mengandung klorin. Akhirnya mobilnya belang-belang putih semua. Karena kita tahu klorin itu sangat korosif. Mau apa saya? Mau protes ke kelurahan. Oh, kelurahan juga tidak mau tanggung jawab tentu saja ya kalau mobilnya sampai rusak. Ikan-ikan yang mati karena kena klorin itu ya. Jadi banyak sekali efek-efek samping yang sebenarnya tidak diketahui oleh orang-orang itu ya. Kemudian ada juga efek-efek lain adalah penutupan jalan. Gang-gang ditahan dengan barikade-barikade sehingga tidak bisa masuk ke suatu wilayah tertentu ya. Terus ada lagi yang lebih konyol lagi.
Kebetulan itu ada di apartemen saya, yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Para pengurus sudah tidak rasional lagi melarang orang merenovasi, padahal tidak ada kaitannya apapun dengan PSBB-nya berskala besar ya. Tidak ada hubungannya, tapi tetap dilarang. Alasannya itu ada PSBB, alasannya. Sama sekali tidak benar dan tidak rasional, tapi tetap dilaksanakan. Karena ya aneh sekali orang-orang seperti itu menjadi pengurus daripada beberapa apartemen. Ya, itu perlu diluruskan itu bahwa itu adalah suatu keadaan di mana orang melakukan hal tidak rasional sama sekali karena ketakutan. Terakhir kita lihat begitu mengenaskannya orang-orang yang sudah meninggal karena COVID dilarang dikubur. Kasihan sekali saya orang-orang seperti itu. Dan mereka sama sekali sudah meninggal, tidak boleh dikubur. Aduh, kasihan sekali ya. Jadi jangan sampai ada pengertian-pengertian salah yang mengenai COVID. COVID positif berarti dia sudah punya daya tahan. Kemungkinan besar orang-orang yang meninggal itu adalah orang-orang tua yang tidak mempunyai daya tahan terhadap virus COVID. Akhirnya harus meninggal. Mau dikubur? Tidak bisa juga. Aduh, kasihan sekali ya. Mungkin sekian dulu penjelasan saya mengenai panic epidemic sebagai topik yang hari ini saya selesaikan. Dan kalau Anda suka dengan video-video saya, tolong like, subscribe, komen, dan share, dan juga bunyikan loncengnya. Terima kasih.